Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam segala hal, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Asep menulis dan menceritakan kisah hidup Umi, yaitu ibu kandung Kang Asep sendiri. Cerita ini lumayan panjang, maklum kisah ini mulai Umi kecil hingga beliau menghadap Sang Pencipta. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Sosok seorang ibu bagiku adalah manusia yang paling istimewa dalam hidup ini selain dari seorang ayah. Seorang ibu rela mengorbankan jiwa raganya hanya untuk anak-anaknya. Ia rela hidup menderita asal anak-anaknya bahagia. Umi terlahir ke dunia ini dengan segala penderitaan yang selalu akrab dalam hidupnya. Walau beliau terlahir dari kedua orang tua yang dapat dikatakan berkecukupan dari segi finansial. Namun walau demikian, tidaklah berarti menjadikannya hidup bahagia. Di usia belia, kedua orang tuanya, yaitu kakek dan nenekku, bercerai karena mungkin ada sesuatu permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tentulah perceraian itu membuat Umi harus rela kehilangan kebahagiaan dalam keluarga seutuhnya. Tidak lama pasca perceraian, kakek dan nenekku masing-masing mendapatkan pasangan kembali. Dengan demikian, Umi secara bergantian harus ikut kedua orang tuanya. Menyandang sebagai anak tiri tentulah sangat menyakitkan bagi setiap anak. Terlebih lagi jika memiliki ibu atau bapak tiri yang tidak pernah punya hati kepadanya. Ditambah lagi, jika sudah memiliki saudara tiri, jangankan hidup yang nyaman atau pendidikan yang baik, kebahagiaan saja tidak ia dapatkan. Nah, itulah yang dialami oleh Umi. Pembaca dan pendengar cerita Kang Asep Hidayat Official pasti bisa membayangkan bagaimana penderitaannya saat itu. Salah satu kisah penderitaan Umi mendapat perlakuan tidak baik dari seorang ibu tiri pada waktu itu. Yaitu suatu hari mulai senja, ibu tirinya Umi menyuruh nyuci pakaian, walau sebenarnya untuk mencuci pakaian di waktu sore tidaklah tepat. Tapi mungkin hanya mencari objek permasalahan untuk memperlakukan tidak baik terhadap Umi saja, hingga tetap Umi harus mengerjakannya. Tanpa berani membantah, Umi kecil akhirnya berangkat juga menuju sendang kecil yang lumayan jauh dari rumah. Karena pada masa itu jarang sekali warga yang memiliki sumur di dekat rumah, apalagi kamar mandi. Suasana sore yang sunyi, Umi mencuci pakaian di sendang. Dengan situasi di sekitarnya masih terdapat semak belukar. Di sebelah kanan sendang terdapat pula sebatang pohon waru yang besar dan rimbun. Sesekali Umi mendengar suara gemeresek dari bawah pohon itu yang entah apa. Mendapati suasana demikian sudah pasti membuat Umi merasa takut. Tapi Umi tidak bisa berbuat apa-apa selain meneruskan pekerjaannya hingga selesai.
Di tengah mencuci pakaian, tiba-tiba saja angin kencang berhembus sehingga menimbulkan suara gemuruh dan gemerisik dedaunan dari pohon dan semak belukar di sana. Ditambah lagi suasana terasa semakin gelap. Terlihat kilatan cahaya petir di langit yang hitam berulang. Gerimis pun mulai turun perlahan membasahi alam. Ayun-ayunan gubrak, ayun-ayunan gubrak. Terdengar suara seorang perempuan bernyanyi dan disambung dengan tawa ngikik dari arah rimbunnya pohon waru. Seketika Umi menangis dengan tubuh gemetaran. Ternyata benar cerita warga jika di pohon waru yang berada di sendang itu berdiam kuntilanak yang suka mengganggu bahkan suka menculik anak kecil. Demikian pikir Umi saat itu. Di saat rasa takut yang teramat sangat itulah, tiba-tiba saja ada kilatan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Lalu kilatan cahaya itu ternyata petir yang datang dan menyambar pohon waru hingga menimbulkan kepulan asap dan api yang berkobar membakar pohon waru itu. Entah karena rasa takut dan terkejut yang luar biasa, atau karena hempasan petir berkekuatan besar itu, membuat Umi sempat terjerembab. Yang untungnya Umi tidak terjatuh ke dalam sendang. Akhirnya Umi tidak sadarkan diri. Kira-kira jam 9 malam, Umi belum juga pulang ke rumah. Akhirnya, bapak kandungnya Umi atau kakeknya Kang Asep menyusul ke sendang setelah bertanya ke istrinya kemana Umi saat itu. Dengan tanpa merasa khawatir dan bersalah, istrinya kakek mengatakan jika saat itu Umi mungkin masih berada di sendang karena ia suruh mencuci pakaian. Mendengar Umi masih berada di sendang, dengan amarah kepada istrinya itu, kakek menjemput Umi di sendang. Dan benar saja, ia mendapati Umi dalam keadaan tidak sadarkan diri di pinggir sendang. Beberapa hari setelah itu, Umi baru sadar. Kondisi Umi begitu memprihatinkan. Umi seperti linglung, mungkin karena trauma berat. Setelah beberapa bulan akhirnya Umi kembali normal. Namun Umi masih trauma apabila mendengar suara petir yang kuat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Demikian pula dengan tahun terus berjalan sebagaimana mestinya. Umi kecil tumbuh menjadi gadis remaja. Di usia remaja, Umi tidaklah merasakan masa keremajaannya seperti gadis-gadis lainnya. Umi hanyalah gadis remaja yang penuh dengan duka dan penderitaan di antara keluarga yang telah hancur karena masing-masing hanya mempertahankan ego. Tuhan, ya, tidaklah bisa dikatakan Tuhan jika tidak memiliki Maha Kuasa, Maha Penyayang, dan Maha Segalanya. Akhirnya, di tengah penderitaannya, Umi dipertemukan dengan seorang pria berparas ganteng, berpendidikan tinggi, bahkan dari kalangan orang yang mampu. Pria itu adalah bapakku. Bapak menerima segala kekurangan Umi, walau pada awalnya hubungan mereka ditentang oleh keluarga Bapak. Namun Bapak begitu yakin akan hidup bahagia bersama Umi dan akhirnya Umi dan Bapak memutuskan untuk menikah.
Tahun 1967, Umi dengan Bapak menikah, yang saat itu Bapak berprofesi sebagai ustadz dan pengusaha sukses. Tahun 1971, mereka sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang cantik, yaitu Teh Iis, Teh Ai, Teh Nunung. Mereka hidup sangat bahagia, membangun dan membina rumah tangga secara sederhana serta religius. Walau dalam perekonomian mereka sangat mapan. Namun kebahagiaannya mulai ada benih-benih gangguan dan rintangan. Saudara-saudara Umi mulai merongrong. Bahkan untuk mendapatkan yang mereka inginkan, mereka sanggup mempengaruhi nenek dan berusaha menundukkan Bapak agar selalu menurut dengan cara syirik. Bapak tipe orang yang tunduk dan patuh kepada orang tua, bukan karena hal mistik saja. Walaupun itu mertuanya, beliau tetap patuh. Namun kepatuhan Bapak dimanfaatkan dengan leluasa oleh mereka, sehingga berakibat buruk bagi kehidupan kami. Namun Bapak tetap sabar dan ikhlas. Tahun 1980, Bapak dan Umi dikaruniai lagi 4 orang anak laki-laki, yaitu Deden, Dayat, Atep, dan Rahmat. Namun dari 4 anak laki-laki itu, tinggal 2 orang yang salah satunya aku, atau Kang Asep. Atep dan Rahmat meninggal dunia ketika masih bayi. Perekonomian kami saat itu dapat dikatakan jauh merosot, tapi alhamdulillah kami masih bisa dikatakan lebih dari cukup. Yang terpenting, tetap bersyukur. Saudara Umi belumlah merasa puas merongrong kami, hingga seperti yang telah aku kisahkan dalam cerita yang berjudul Kau Rebut Hartaku, Kau Bunuh Keluargaku. Situasi yang begitu buruk, yang semua itu diakibatkan dari keluarga Umi, tentulah sudah bisa dipastikan begitu hancurnya perasaan Umi dan harus menanggung beban perasaan terhadap Bapak dan keluarganya. Masih beruntung Bapak tetap sayang pada Umi, walau terkadang sesekali Bapak meluapkan amarahnya kepada Umi akibat dari perlakuan keluarga Umi. Namanya juga manusia biasa, punya keterbatasan. Pada suatu malam, Bapak dengan Umi duduk di ruang keluarga, tengah serius mengobrol. Pada awalnya mereka berdua hanya mengobrol biasa saja dengan tenang. Namun tak lama kemudian terlihat Umi menangis. Umi berbicara sembari menangis terseduh. Pak, Umi minta maaf atas semua ini. Umi malu sama Bapak dan keluarga Bapak. Keluarga Umi sudah membuat Bapak susah dan menderita. Ucap Umi di sela tangisnya. Bapak hanya diam, tapi terlihat dari raut wajahnya yang mengeras. Sambil terus menghisap rokoknya, Bapak berusaha menahan emosi. Bapak tidak marah sama Umi. Cuma Bapak muak dengan keluarga Umi. Mereka itu tidak tahu diri. Bapak berbicara dengan suara bergetar, tanda ia tengah menahan gejolak hati yang panas. Mendengar ucapan Bapak, Umi hanya bisa menangis dan diam. Lalu Umi berkata lagi, Pak, Umi tak tega dan tak rela melihat Bapak harus susah dan menderita karena keluarga Umi. Sekarang, lebih baik Bapak tinggalin saja Umi ya. Umi rela kok Pak. Yang penting, sudahi semua ini Pak. Ujar Umi di sela tangisnya. Mendengar perkataan Umi, tentu saja membuat Bapak terkejut. Lalu, ia berkata sembari menatap tajam kepada Umi. Dengar ya Mi,
Cukup harta Bapak yang hancur karena mereka. Jangan pula mereka menghancurkan rumah tangga kita. Ucap Bapak emosi sambil menggebrak meja. Tangis Umi semakin pilu. Lalu bagaimana Pak ke depannya kita ini? Atau bawa Umi Pak dan anak-anak pergi jauh dari sini. Kita mulai hidup baru di sana. Penderitaan apapun Umi siap Pak. Yang penting hidup kita bahagia tanpa ada orang yang selalu merongrong dan menyakiti kita Pak. Ucap Umi kepada Bapak. Sungguh, malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi Umi. Mendengar ucapan Umi, Bapak terdiam dan tertunduk. Lalu, Bapak berdiri dari kursinya dan melangkah menghampiri Umi. Bapak memeluk Umi. Mungkin Bapak tidak tega melihat istri yang ia cintai menangis dan menanggung derita. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Bapak atau bagaimana, Umi berinisiatif mendatangi saudara laki-lakinya untuk menagih uang yang pernah dipinjamnya. Namun, apa yang terjadi? Saudara Umi justru mengamuk, bahkan menyerobot Bapak ke rumah kami, merusak rumah, bahkan mengancam Bapak serta keturunannya. Saat itu, Umi menyarankan agar Bapak mengalah dan pergi meninggalkan rumah, daripada harus melayani orang yang benar-benar tak punya hati. Tahun 1982, setelah 3 hari Bapak pergi, akhirnya pada jam 2 dini hari, Bapak pulang dan langsung menyuruh Umi untuk berkemas barang. Mau kemana kita Pak? Umi merasa terkejut karena tiba-tiba saja Bapak pulang tengah malam dan langsung menyuruh untuk berkemas. Mendapat pertanyaan dari Umi, sejenak Bapak terdiam. Lalu sembari menatap lembut ke Umi, Bapak berkata, "Sepertinya kita harus hijrah, Mi. Kita besok pagi berangkat ke Sumatera. Buat apa kita di sini kalau hanya mendapat perlakuan semena-mena dari keluarga sendiri?" Jawab Bapak sembari terus mengemas barang-barang yang akan dibawa besok. Demikian juga dengan kakak-kakakku, semua dibangunkan untuk segera membereskan barang-barangnya. Tanpa banyak tanya lagi, Umi segera berkemas karena itu keinginan Umi juga. Jam 5:30 atau jam setengah 6 pagi. Setelah selesai berkemas, Umi dan Bapak pergi ke rumah nenek yang rumahnya memang berdekatan dengan rumah kami untuk berpamitan kepada nenek, yaitu ibunya Umi. Assalamualaikum. Bapak mengetuk pintu rumah nenek dan mengucapkan salam. Tak lama berselang, dari dalam terdengar suara nenek menjawab salam serta membuka pintu rumah. Waalaikumsalam. Loh, Asep, ada apa Sep? Pagi-pagi begini? Nenek merasa heran kedatangan Bapak sama Umi sepagi itu. Saat itu Umi hanya diam dan tertunduk. Namun dari sudut matanya terus mengalir air mata. Ayo masuk. Nenek mempersilahkan kepada Bapak dan Umi untuk masuk. Setelah di dalam rumah, nenek bertanya kembali. Aya naon Sep, Nyai? Demikian tanyanya. Begini mah, kami mau pamitan. Kami mau merantau atau hijrah, ujar Bapak kepada nenek. Mendengar maksud dan tujuan Bapak sama Umi, nenek terkejut. Lalu ia menanyakan tujuan Bapak dan Umi hijrah.
Loh, merantau ke mana, Sep? Kenapa mendadak begini? Terus kapan berangkatnya, Sep? Tanya nenek beruntun. Kami mau ke Sumatera, Mah. Dan insya Allah pagi ini juga kami berangkatnya. Jawab bapak sembari menundukkan wajahnya kembali. Iya, Mah. Kami mau berangkat sekarang juga. Maafkan kesalahan kami ya, Mah. Sambung Umi dengan derai air matanya. Mendengar pagi itu juga kami akan pergi jauh. Sontak, nenek terkejut, bahkan menangis. Kenapa kalian pergi, Nak? Kalaupun mau pergi, kenapa mendadak begini? Ucap nenek pelan dengan suara bergetar. Terlihat benih air matanya menetes di pipi tuanya. Untuk apa kami di sini, Mah? Kalau hanya untuk disakiti saudara sendiri terus, biarlah kami yang mengalah. Mungkin dengan perginya kami bisa membuat puas saudara semua. Kami sudah lelah, Mah. Jadi biarlah kami pergi, mungkin untuk selamanya. Ucap Umi ke nenek. Umi yang sedari tadi hanya diam menjelaskan alasan kepergian kami. Mendengar perkataan Umi, nenek kini menangis dan memeluk Umi, seraya ia berkata, Mama ngerti bagaimana perasaan kalian. Tapi jangan buru-buru begini, Nyai. Kalau memang Mama mengerti, kenapa Mama biarkan aku menderita terus? Dari kecil hingga saat ini, Mah. Mama tidak peduli denganku. Mama hanya peduli dengan anak-anak Mama yang lain. Pungkas Umi dengan sedikit menahan emosionalnya. Tapi sudahlah, Mah. Semua sudah berlalu. Biarlah kami yang mengalah dan pergi. Di dunia ini aku tidak mendapatkan keadilan. Mungkin kelak di akhirat akan kudapatkan. Ucap Umi tentunya membuat nenek terpukul dan menangis. Ya, mungkin tangis penyesalan. Maafkan Mama ya, Nyai. Ucap nenek di sela tangisnya yang seakan tak mau melepaskan pelukannya. Enggak, Mah. Mama enggak perlu minta maaf kepadaku. Mungkin ini sudah takdirku, Mah. Akulah yang harus minta maaf sama Mama. Enggak, kamu tidak salah, Nyai. Yang salah itu orang yang sudah membuat Mama jadi enggak sayang sama kamu, Nyai. Demikian ucap nenek kepada Umi. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisah selanjutnya di bagian 2. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.